Gue abis ngeliatin konten-konten kita ya weekend kemarin. Gue tuh emang killjoy ya. Ya, Lu sadar? iya. Gue tuh killer joy ya. Bagus sih sadar. Setelah gue pikir-pikir. Tapi konten kita dua kemarin viral sekali loh. Yang mana? Yang Labubu sama yang baju Asti. Oh, kamu kayaknya Bluetooth masih nyala deh. Suka-suka aku dong. Bluetooth aku mau nyala, Bluetooth aku mau mati. Gemak. Kok baju lu tulisannya ani-ani? Ngikutin lu. Gue tergantung aja siaran sama siapa. Lucu banget sementara kaos gue dong. Hey, Sista Go, Sista Flo, Sista. Hey sister go, sister flow, sister. Selamat pagi semuanya, happy Monday. Terus terang mood gue nggak terlalu bagus pagi hari ini. Tapi gue berharap dengan siaran ini gue akan bisa meningkatkan dan menaikkan mood gue pagi hari ini. Jadi gue berharap banyak sama lo nih, ngelawak deh ya. Ya Allah, emangnya gue ya kocan lo yang lo pencet tombolnya gue bunyi. Gila lo. Lo tau apa ya, gara-gara lo naikin konten Adinia Wirasti Kala The Label itu, Bo, itu ownernya DM gue loh. Yeri. Namanya siapa sih? Yeri kan kalau nggak salah ya. Cewek itu. Iya, yang ponian kan. Iya, soalnya Instagramnya bukan Kala. Gue pikir Kala The Label karena desainernya namanya Kala. Bukan. Terus, Yeri kalau nggak salah namanya. iya, Mas Dev aku kirimin celananya ya. Kan juga malu ya. Gila kali. Gue gini, nggak usah, Bo. Gue malu deh, nggak usah. Kamu mau warna apa? Nggak usah. Gitu. Terus dia gini, kalau beneran mau aku kirimin tinggal bilang ya, Mas. Nggak usah. Kan gue malu ya. Jadi jadi gimana nih, lu mau apa enggak kembaran sama gue? Enggak, malu gila gue. Gitu. Jadi enggak nih. Ya gue kan ada gengsinya juga, gila lo. Oh, jadi udah nih ya, lu nggak pakai celananya ya. Udah nggak apa-apa. Oh, padahal gue mau minta ke mejanya. Udah ya, kan kalau lu mah lebih deket. Gue pingin saksep gitu, atas bawah sama motifnya. Kan lagi model tuh ya. Boleh. Iya betul lagi. Motif on motif gitu ya, print on print gitu ya. Wallpaper gitu. Teman-teman memang suaranya masih dubbing. Kayaknya udah enggak kan? Masih doubling. Udah enggak. Udah dimatiin, Bluetoothnya udah dimatiin, WiFi udah gue matiin, udah mati semua. Aman kan? Nah, gini, sama ya, gue tuh tepuk tangan, acung jempol nih sama teman-teman yang suka ngikutin siaran pagi kita setiap Senin sampai Jumat. Mau lo ngikutin live-nya, mau lo ngikutin di siaran tundanya gitu ya. Kan itu over the weekend itu isi DM gue itu overload dengan orang-orang yang kalau kemarin-kemarin kan yang nge-DM kita tuh adalah orang yang mendengarkan langsung. Ya kan? Jadi kemarin itu kayaknya isi konten kita tuh udah gini. Pergi ke Shutters Plaza Senayan, duduk Iya. Duduk di meja, ngedengerin meja sebelah ngomongin duet siaran pagi. Pergi ke toko buku, ternyata orang di sebelah ngomongin siaran pagi. Krimbat di salon, orang di sebelah ngomongin siaran pagi. Terus gue gini, lucu ya. Gue happy loh bacanya. Sampai ke salon, sampai ke toko buku gitu. Orang pada ngomongin, thank you loh yang suka ngomongin kita. Selamat pagi untuk Moncicis, Kak Iwet. Aku lihat Kak Iwet di gedung kantorku di RDTX Place minggu lalu. Guys, next time kalau gini ketemu disapa aja. Lebih takut loh, cuman lihat-lihat begitu doang tapi nggak nyapa, tiba-tiba ngomong aku lihat kamu kemarin. Kan rasanya kayak di stalking ya. Terus gini, guys, orang kali takut mau nyapa lu. Guys, karena lu kan begitu tertutupnya.
Guys. Ada lagi yang bilang katanya, Joko Suprianto, Mas Dave ini kayak orang Perancis deh. Apa tuh? Kalau ngomong pakai nasal terus. Iya, kan aku kan. Jadi kalau ada yang bilang katanya gini, ngondek banget sih lo, suara lo sengau. Sorry, parlez-vous français? Ah, Ya, bener nggak? Banyak. Bener. Banyak. Lu lihat Insta story gue nggak? Apa tuh? Gue baru posting ya. Jadi ini lucu deh. Gue tuh kan dari keponakan gue masih kecil, gue itu kan mendukung kebebasan berekspresi buat mereka. Iya. Ya kan? Ada fase dalam arti gini, keponakan gue itu kita nurture, mereka boleh berpendapat, boleh berekspresi, misalnya gitu. Tiba-tiba Emma pengen potong rambut pendek, walaupun kita nggak suka, ya udah gitu. Terus ada fase di mana Ethan itu tiap hari 24 jam maunya cuman pakai baju Batman, dan bukan kaos gambar Batman loh, Kostum. Kostum Batman yang gue oleh-olehin pergi ke Bangkok. Itu dari Batman-nya masih ada lampunya nyala. Sampai lu tau kan di matanya nyala, sama di dadanya nyala, ada baterainya gitu. Ngunguk gitu. Sampai baterainya mati. Jadi ke gereja dia pakai kostum Batman, nonton balet dia pakai kostum Batman, pergi ke wisuda kakaknya dia pakai kostum Batman, dan lengkap ya pakai tutupan gitu. Jadi gue tuh gini, nggak apa-apa selama dia suka, go for it. Kemarin kan mereka main ke tempat gue, terus mereka lihat VR kacamata. Oh, ini apa namanya tuh? Virtual reality. Minyak wangi itu apa namanya? Alkemis. Alkemis, dikasih alkemis kan itu kan? Dikasih alkemis. Nah, dimainin lah sama mereka kan. Terus, boleh nggak aku bawa pulang? Oh, boleh, boleh. Dan gue baru tahu kalau itu tuh ternyata mahal ya, Dan itu tuh bisa dipakai buat macam-macam, bisa nonton YouTube, bisa browsing, bisa ini itu. Oke. Nah itu kan terus kan itu datang dengan kotak koper. Kotak kopernya itu gede banget loh, Kotak koper dari aluminium, timah atau apa gitu. Aluminium. Itu keponakan gue namanya Ethan itu. Dia bawa pulang. Boleh nggak kalau besok pagi kopernya aku bawa ke sekolah? Terus? Ini buat apa? Buat tas sekolah aku. Kamu nggak takut diolok-olok sama teman-temannya? Aren't you afraid that your friends are going to make fun of you? Like I care, kata dia gitu. Boleh nggak? Aku gini. Boleh. Aku bawa ya. Bawa aja. Kamu mau isi apa? Aku bilang ini. Buku dong sama baju. Besok kan aku harus basket. Jadi kamu mau bawa latihan basket? Iya. Oke. Tadi pagi dikirimin foto sama bapaknya. Gue posting. Bawa ke sekolah. Oh itu tadi tuh di rumah. Itu kiriman dari bapaknya. Gue pikir itu kemarin dia bawa mau pulang. Enggak. Jadi dia bawa backpack dan bawa koper. Gue lihat tuh. Koper. Jadi ya udah deh ya. Asal lu happy, go for it. Boleh dah. Ada yang bilang katanya gini, Mejiku Hibinitiu. Mejiku Hibinitiu bagus namanya. Badannya gede keponakannya Kak Dave, tapi ternyata bayi. Iya, banyak banget tuh sekarang anak-anak zaman sekarang yang badannya gede, tapi ternyata masih bayi. Glenda bilang gini, jiwa hipster Ethan. Gue setuju. Calon-calon puyeng si Ethan itu. Lu lihat gak rambutnya? Gue udah bisa merasakan pertama kali gue ketemu tuh gue gini, puyeng nih anak. Puyeng. Lu lihat gak rambutnya dimulet? Dia malah mulet sekarang rambutnya. Gue benci banget loh rambut mulet itu, sejujurnya. Tapi ya udah. Surprisingly, di dia cocok. Gue juga sebenarnya nggak suka. Cuma kan gue gini, ya udah deh selama kamu suka. And di dia cocok. Terus kan Iwet, dia kan tingginya 182 ya. 2 minggu lalu dibeliin celana sama Om Yogi Bershka. Sekarang udah cingkrang dong. Udah nggak muat. Nah, udah kependekan kan, gue kesel gitu ya. Aduh, lu ke gereja pakai celana cingkrang kayak nggak diurus. Gue lihat kontennya si dokter fashion, dosen fashion.
Mm-mm. Terus dia bilang, ini celana buat yang orang tinggi-tinggi nih, mereknya Blanc Noir. Heeh. Blanc Noir. Noir Blanc. Noir Blanc. Blanc Hitam Studio. putih. Blanc Studio. Blanc Studio. Terus? Cuman kan dia bentuknya kulot gitu ya, Wet. Heeh. Nah, dia memang tinggi, katanya khusus buat orang-orang tinggi. Jadi gue kasih lihat dia, Ten, aku nemu nih celana yang kayaknya bisa cocok sama tinggi badan kamu. Tapi bentuknya gini, kulot, hampir kayak rok loh. Kakaknya kan gini, kamu berani pakai itu? Dia, Bo, bagus, suka aku, nanti aku pakai crop top. Crop top? Oke. Crop top? Crop top? Dia tahu crop top? Tahu lah, Bo, anak-anak itu. Jadi kayaknya emang iya, dia akan jauh lebih eksploratif daripada gue. Iya. That's what I'm trying to say. Jangan ditahan ya, biarin aja. Biar dia berekspresi, biar dia bebas jiwanya ya, suka-suka Ethan. Jangan ditahan ya, Yang. Jangan. Biar. Sama kayak aku juga nggak mau nahan lihat-lihat muka aku gini. Udah ada hasilnya ya. Duduk udah duduk dia. Sudah ada hasilnya. Sama kemarin ya, aku tuh nggak pernah berencana untuk gatekeeping loh. Kalau gue sih gatekeeping. Lu Bo, gue gini ya, gue kasih tau sama lo. Chaterize itu gue kemarin kehabisan asal lo tahu. Masa? Bo, jadi gini. Gue kan pasukan anti ke mall kalau weekend ya. Jadi gue kemarin gue mau restock Chaterize gue. Gue belinya lewat GoFood. Ya. Gue cari yang paling deket dong sama gue. Chaterize itu rupanya ada di Kuningan City, ada di One Satrio, Pacific Place. Itu kan yang dekat sama gue. Senayan City sebenarnya deket tapi masih agak jauh lah. Ternyata nggak bisa beli di sana. Jadi barangnya tuh nggak ada di situ, nggak ada di situ tuh dalam listnya. Suka gitu, Wet. Stok Ya, buat kan? pengiriman ojek online tuh beda. Nah, lo tahu nggak adanya di mana? Di mana? Di Pick, Bo. Astaga. Itu Chaterize, Bayar ojeknya berapa? Nah, itu Chaterize, gue beli mahalan di ongkos kirimnya 81.000. Bisa dapat 4 Chaterize. Lo harus pergi sendiri ke sana. Iya, tapi saking gue udah kabita pisan ya, semua orang memborbardir gue dengan Instastory itu, gue beli juga. Datang tuh Chaterize, udah. Dari Pik. Wow. Harga es krim sama harga ongkos kirim lebih mahal ya, Yang? Wow. Ya, tapi gue nggak beli satu. Gila kali kalau gue beli satu, Chaterize-nya ongkos kirimnya 81.000. Hebat. Orang kaya. Hebat. Iya, kalau udah kepingin banget tuh akhirnya gue beli gitu. Ya. Sebelum move on ke topik berikutnya ya, gue hanya ingin mengomentari, ada yang komentar gini tadi waktu gue menceritakan mengenai gue memberikan kebebasan kepada ponakan gue untuk berekspresi. Ada yang komentar gini, bukannya harus diarahkan ya anak-anak gini. Kita sebagai orang tua mengarahkan dalam arti asal tidak merugikan dan sesuai tempat aja. Selebihnya kita bebaskan karena mereka punya hak loh untuk berekspresi buat keluarga kami. Kalau itu tidak cocok buat keluarga Anda, jangan lakukan. Setiap keluarga punya aturan berbeda yang harus dihormati dan diterapkan. Ya, ini mengarah kepada cerita gue berikutnya. Yaitu, Adi selamat pagi. Adi tuh tahu banget gue, dia bilang gini, Iwet itu kalau harus ribet kenapa harus simple? Jadi kalau misalnya harus bayar 81.000 dari Pik ya bayar aja. Iya, bener. Gue tuh sampai bilang udah nggak usah kerja sama gue deh. Orang kan suka gitu ya DM, Kak ada kerjaan nggak? Kak aku pingin kerja sama kakak. Aku pingin deh ngikutin kakak sehari-hari bekerja. Gue bilang nggak usah, jangan ribet hidup lo. Anyway, gue mau cerita masalah tadi orang Indonesia. ya, Kan lo bilang ya bahwa setiap keluarga punya aturannya masing-masing. Di keluarga lo, kalian itu membebaskan berekspresi kepada anak-anak.
gitu ya. Mungkin di keluarga lain nggak bisa gitu. Nggak, lo harus ikut aturan. Kalau norma di luar berkata demikian, ikut pada norma tersebut. Bisa gitu. Gue baru terpapar, sebenarnya nggak, gue udah follow ini dari lama. Keponakannya Becky. Asma. Lo tahu Emma? Bukan. Eh, Emily ya? Emma. Ponakannya Becky yang tinggi, yang dulu gadis sampul. Eh, aduh, dia pernah jadi penyiar di Trax. Betul. Aduh, kok gue... Emma is it? No, bukan Emma. Emily. Aduh, bukan. Yang udah But you got the face, right? Jemima. Udah nikah. Jemima. So, Jemima ini kan nikah sama mantan produser GMHR gue. Ya, aduh. Nahum. Cute couple. I love them. Mereka punya akun Gram @EMS&HUMS. EMSNN huruf N HUMS. HUMS. Ya, so cute, brilliant, amazing account. EMS and HUMS. Becky menyebut mereka sebagai pasangan umpa-lumpa. Karena berduaan tuh so fun. Yes. Nah, dia tuh bikin konten podcast tapi cuma 1 menit membahas hal-hal random tapi bentuknya fun fact, so cute, entertaining, and very informative. Go follow them. Sekarang kerjaan mereka itu content creator. Dan mereka Gue udah kepikir sesuatu buat mereka. Mereka tuh sering bikin video rekomendasi film. Yes, tapi si akun EMS and HUMS ini menurut gue brilliant. Isinya fun fact semua. Kayak misalnya ya, kenapa Chupa Chups itu logonya dibikin sama Salvador Dali, and it's only 1 minute. Only 1 minute, very short, very straight to the point, very entertaining yet informative. Go follow them. EMS and HUMS. Nah, nyambung ke cerita lo tadi, topik fun fact yang dia bahas adalah kenapa orang Indonesia kalau kumpul makanan suka disisain satu, very specific, disisain satu, and that is very Indonesian people. Iya ya. Setuju nggak lo? Setuju nggak lo? Kenapa ya? Ya kan? Ya nggak? Lo kan jadi kayak, iya ya. Kenapa kalau lo lagi kumpul makan-makan, itu makanan pasti aja ada di satu piring, sisanya cuma satu. Iya, satu tuh kayak gue mau ngambil tapi nggak enak, siapa tahu nanti ada yang pengen, dan semua orang berpikir seperti itu, akhirnya itu satu keping itu nggak ada yang makan. Exactly. Kenapa? Kenapa ya? Menarik ya? Menurut gue gini, anjrit, ini brilian banget loh anak-anak ini. Kok bisa kepikir untuk membahas topik tersebut dan mereka menemukan fakta-faktanya? Gila ya? Nah, ini sebelum gue kasih tau alasannya kenapa, follow ya, EMS and HUMS. EMS and HUMS. HUM. So it's Jemima and Nahum. Oke? Lanjut ya. Jawabannya Dave, ini nyambung sama obrolan lo tadi. Aduh, apa tuh? Nih, sebelum lu reveal jawabannya yang dari Nahum sama Jemima, aku mau bacain komentar teman-teman. Takut dibilang rakus, sungkan, ya, nggak enak, nggak mau terlalu kelihatan lapar, malu, gitu, adab, gitu, sopan santun, jatah malu, jatah gengsi, mau nambah tapi gengsi. Itu berhubungan sama pendidikan kita sebagai orang Indonesia. Apa tuh? Malu. Kita itu selalu dididik untuk malu. Nanti orang bilang apa? Nanti ngomong apa? Iya, anaknya kok nggak diajarin, rakus banget.
Ya, Iya anaknya begini, iya anaknya begitu. Balik yang lo bilang tadi. Satu lagi, orang Indonesia, terutama orang Jawa, itu diajarin namanya eueuh pakeu. apa itu? Itu tadi, Oh, banyak malu, banyak nggak enak, tata krama, sopan santun, adab, apalah, apalah, apalah. Plus satu lagi, lo masih inget nggak pelajaran PMP dulu? ya. Ini ada di undang-undang kita malah. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Oke. Kita selalu diajarin itu kan zaman PMP dulu, lo inget nggak? Iya. Ih, lo egois banget. Heeh. Ini kan kepentingan bersama. Kok lo cuma mengutamakan kepentingan lo aja? Iya. Terus komentar-komentar gini, ih nggak tahu malu. Egois banget. Yes. Yes. Itu tuh conflicting banget buat gue ya, karena menurut gue hal-hal yang harusnya elu malu, elu nggak malu. Yes. Exactly. Gitu. Hal-hal yang harusnya menjadi kebebasan berekspresi individu malah dibilang malu. Why? Yes. Contoh ya, ini nyambung. Ada dua peristiwa, Iwet. Oke, ini sumbangan teman kita yang suka nontonin kita siaran pagi dari akun Big Alpha ID beritanya. Oke. Ya. Jadi minggu lalu tanggal 17 September ada pemberitaan peristiwa driver ojol di Makassar menemukan dompet di jalanan berisi ATM dan identitas. Sang driver ojol menguras isi ATM tersebut dan mengambil 36,9 juta rupiah milik sang pemilik dompet. Nggak usah lu tanya passwordnya gimana, karena passwordnya ternyata tanggal lahirnya. Oke. Saat ini sudah diproses hukum, ojolnya terancam pasal pencurian hukuman 5 tahun penjara. Yang lucu dan jadi heboh adalah dukungan netizen, Iwet, saat pemberitaan ini keluar. Netizen itu mendukung sang ojol karena menurut netizen dia nggak mencuri, dia itu menemukan dompet, bukan mengambil dompet. Oke. Terus kan gini, emang dia menemukan dompet, tapi dia ngambil uang yang bukan punyanya dia dong. Ya. Itu kenapa pemberitaan ini jadi heboh. Nggak nyuri, itu kan nemu di jalan. Pembelaannya gitu. Iya, karena nemu, boleh dong diambil. Itu kan bukan punya siapa-siapa. Oke. Nah, lalu disambungkan nih oleh account Big Alpha ID dengan sebuah studi, Iwet, mengenai kejujuran masyarakat di dunia. Studi ini dilakukan ke 355 kota kepada 40 negara, including Indonesia, INA yang kaosnya lu pakai. Lo tahu kejujuran masyarakat di dunia, Indonesia ada di peringkat keberapa? Paling bawah. 33 dari 40. Jadi hampir paling bawah. Yang paling atas, Sedih ya. yang paling atas orang negara tiga teratas, Swiss, Norwegia, Belanda. All at the same time, studi mengenai tingkat keagamaan negara Indonesia dilakukan pada 148. Indonesia ada di peringkat berapa? Negara paling beragama? Nomor 1 dong harusnya. 7. Nomor satunya apa? Nomor satunya bukan. Negara Siapa? jadi dianggap sebagai negara yang cukup religius. Yang diperbandingkan di account ini adalah sebagai negara yang cukup religius, negara kita itu masyarakatnya dikenal tidak jujur. Dalam arti dengan pemberitaan, dengan obrolan kita nggak tahu malu. Iya. Yang Ironis ya. yang jadi malu tuh yang mana sebenarnya? Ketika lu mengambil hak milik orang lain, lu nggak malu. Gimana? Ya. Terus, it happened to kepada keponakan gue kemarin. Ini ngomongin orang tidak tahu malu ya. Kalau nggak malu gitu. Oke, jadi kemarin selesai basket di Bogor, keponakan gue punya apa tuh, Iwet? Yang earphone yang punya iPhone yang nggak ada kabel.
AirPods. AirPods. Ethan pakai AirPods, oke? Abis makan, AirPods-nya dia taruh di meja. Bungkus AirPods, Ketinggalan nih. AirPods-nya itu kuning stabilo. Nah, Terus abis itu piringnya dia, piring-piring makanan semua AirPods warna kuning. Terus dia pergi foto rame-rame sama teman-temannya. Balik-balik, mejanya udah dibersihin sama waiter. Piringnya udah nggak ada. Demikian pula dengan AirPods-nya. Oke, terus dia bertanya dong, where is my AirPods? Terus bapaknya bilang, lu bawa turun nggak dari mobil? Bawa nggak dari rumah? Bawa, orang tadi aku pakai. Oke, terus kan AirPods itu rupanya terkoneksi tuh, Find My AirPod. Dia cari, papa AirPod aku ada di restoran ini. Ini cuma 3 meter dari tempat kita berdiri. Tanya dong ke waiter, maaf, di meja tadi ada AirPod warna kuning nggak? Nggak ada, kayaknya adiknya nggak bawa masuk deh AirPod. Yang ngebersihin siapa? Nggak ada yang ngebersihin meja, yang diangkat cuman piring. Pokoknya ribut, tanya sama manajer. Karena di Find My AirPod, Find My Phone, AirPodnya ada di dalam restoran ini. Jadi bapak jangan bilang kalau anak saya nggak bawa. AirPodnya ada dalam restoran ini. Mulai pucet dong itu semua waiter yang bertugas. Tiba-tiba ada satu waiter, Pak, AirPodnya ini bukan? Iya, ketemu di mana? Ada di kamar mandi. Adek tadi ke kamar mandi. Ethan gini, saya nggak ke kamar mandi. Yang ngeberesin meja siapa? Jadi AirPodnya jalan kali ke kamar mandi. Gimana? atau dibawa tuyul kali. Kan klinik ya. Interesting ya, ironi-ironi seperti ini. So, bicara mengenai malu ya. Jadi maksud aku gini, quite eye-opening ya. Untuk 3,5 orang teman-teman kita yang nonton siaran pagi. Mungkin kita nggak bisa merubah Indonesia, tapi minimal untuk kita nih 3,5. Hati-hati deh kalau kita ngomong, malu nggak sih? Malu di bagian mananya? Yang malu itu kalau lu mempertontonkan kemaluan, korupsi, selingkuh, mempermalukan nama keluarga, melanggar aturan, mengambil hak orang lain, itu malu. True. Bertanya itu nggak malu. Mengungkapkan pendapat itu nggak malu. Mau berbeda itu nggak malu. Iya. Iya nggak? Membela yang benar itu nggak malu. Ya. Be true to yourself itu nggak malu. Kayak Jemima sama Nahum. Berani berbeda, be true to themselves itu nggak malu. Ya. Pelajaran ya. Baru juga 7:30, udah berat banget nih topik pembahasannya Mas Dev. Nggak mau ketawa-ketawa dulu. Mood aku lagi kurang oke loh Mas Dev. Mas Dev kok pagi-pagi udah ceramah. Bukan ceramah. Karena gini ya Iwat ya. Gue tuh jadi mikir loh sambil tidur ya. Karena gini, survei tadi tuh ya, studi kejujuran masyarakat di dunia. Lo tau nggak cara mereka melakukan surveinya kayak gimana? Gimana tuh? Surveyornya itu keliling-keliling ke jalanan bilang, Pak, saya ketemu dompet nih di jalanan. Kayaknya nama pemiliknya ada di sini deh. Bapak aja yang kembaliin ya, terus ditinggal. Terus nanti dilihat, apakah orang yang menemukan, memutuskan untuk mengembalikan dompet kepada sang pemilik atau enggak. Dan Indonesia, nggak dikembaliin. Itu namanya apa? Social project apa ya kalau nggak salah ya? Social study. Bukan, iya gitulah pokoknya. Ada istilahnya itu. Lucu memang. Lucu. Social eksperimen, betul, social eksperimen. Cuma terus, jadi kepikir aja gitu bahwa emang ironis. Ya, coba gue tanya sama lo, misalnya itu terjadi kepada kita, Iwet. Lo lagi jalan-jalan di Plaza Indonesia, lo lihat dompetnya isi dolar 100-an, meni rapih, meni bersih gitu duitnya. Lo apain tuh dompet? Uang palsu pasti nih. Gue kan negatif thinking dulu. Enggak lah, gue kasih satpam. Coba tuh. Gue kasih security lah.
Ah, Iya ya. Ini menyambung, memang sepertinya sistem pendidikan di negara kita ini emang harus dibenerin ya. Materi-materi pendidikan gitu ya. Kayak emang harus hati-hati. Kebayang nggak loh? Cuman perkara kalimat mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan itu bisa misleadingnya banyak banget gitu. Ya nggak? lo tau ya, kayak kan gue kerjanya tuh wedding ya teman-temannya. Ini di antara wedding vendor udah kenyang deh ya. Kan biasanya ibu-ibu the have itu ya, pengantin-pengantin klien-klien gue yang high society itu, kalau pesta kan semua berliannya keluar semua tuh Nek ya. Dan kalau udah after party gitu ya, atau pesta terlalu heboh, pasti ada aja deh 1 sampai 5 tuh yang berliannya, aduh cincin tante hilang, aduh anting tante hilang gitu. Tadi udah kayaknya di meja deh gitu. Menurut lo ketemu apa enggak? Nggak. Nggak pernah ada yang ketemu. Ngomongin soal perhiasan berlian, gue boleh cerita? Apa? Somehow ya. Somehow. Kemarin tuh kan menjadi trending topik dan obrolan semua orang mengenai pelantikan presiden dan wakil presiden baru. Betul ya? Ya. Gue agak deg-degan tapi kok gue ngerasa kayak deg gitu. Di saat begitu banyak hal yang harus dibenahi di negara ini. Bener? Di saat negara ini masyarakatnya masih terjadi ketimpangan sosial. And get this, ini juga gue bicara untuk diri gue sendiri. Kemarin tuh gue deg gitu ya, ngeliat nggak cuma satu, tapi banyak. Ya, jadi gue tidak menunjuk hanya kepada satu orang. Istri, bukan pejabatnya sih, cuma gue terekspos lah sama beberapa foto. Kalung berlian bererot, Bo. Oh iya. Ya, berliannya tuh bukan yang berlian. Gue tahu itu mahal sekali. Tatah berlian, tau gak lo? Bertahtakan berlian. Iya, bener Itu ya. tuh dipakai. Oh. Gak cukup cuman kalung, anting, Aduh. bros. Gue suka sekali. Ya, gue yakin itu bukan Swarovski, sayang. Iya. Bukan berlian-berlian hidroponik kayak berlian gue Nggak. nih. Nggak. Aku yakin itu bukan, sayang. Aku yakin. Iya. Ya, cuma gue gini. Aduh, kamu tuh istri pejabat negara loh. Oh nggak pada tempatnya. Maksud gue, mau pakai berlian nggak apa-apa, boleh. Iya. Tapi jangan yang wow gitu. Iya. Simple aja yang manis deh gitu. Iya. Ya, gue tuh nyes gitu. Gue cuman kayak, aduh gitu, aduh. Dan itu terekspos di sosial media. Maksud gue, iya lo pingin cantik, iya lo happy banget gitu ya, bahwa mendapatkan amanah jabatan gitu ya. Udah pada tahu lagi yang mana orangnya. Gue cuman gini, Yang pakai kebaya merah berarti ya. Gue woi, nontonnya dari TikTok. lu maaf. Iya, omakase. Omakase. Hey! Apa sih kok omakase ya? Duh. Konsen. Gue cuma gini, oh my god, Oke. oh my god, gitu. Gue kayak oh my god. Gini. Terlepas dari gue tuh suka ya, karena kemarin itu gue nonton tuh dari TikTok di detik TikTok live streaming tuh gue nontonin. Ini baru pertama kalinya I am that excited to inauguration Iya kan? ceremony. Iya Oke. kan? Dan gue tuh melihat pejabat-pejabat istrinya pada pakai kebaya ini itu, dan gue tuh seneng happy gitu ya, bahwasannya baju Indonesia yang tradisional itu nggak cuma Jawa yang keluar, semua cantik-cantik begitu, kayaknya multikulturalisme bineka tunggal ikanya tuh terasa. Bangga kali aku jadi orang Indonesia. Plus yang membuat gue lebih bangga dan aduh Tuhan Yesus terima kasih itu adalah, maksudku kan kemarin kan sempat rusuh ya. Gue tuh sempat takut loh Iwet, aduh inauguration party ini berjalan lancar apa enggak ya. Tapi
orang-orang tuh yang mau mengakui kekalahan dan menerima, oke, yang terpilih adalah biarlah ia menjadi presiden terbaik. Mari kita berikan dukungan dan doa kita. Biar bagaimanapun, dialah pemimpin bangsa kita. Iya dong. Setuju. Itu namanya orang yang tahu malu, Wet. Jadi mengalahkan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama. Iya nggak, Nek? Jadi Ya. gue tuh bangga gitu. Iya, orang Indonesia keren banget. Semua berjalan baik gitu. Jadi Ya. gue happy gitu. Jadi gue Ya. clouded by that gitu. Sama kalau gue jadi istri atau menteri-menteri perempuan, gue akan keder loh, Wet, mulai hari ini. Mulai kemarin kayaknya. Kenapa? Bo, ini saya rakyat ya, pendapat pure. Bo, Widi Wardana jadi menteri. Eh. Bo, that woman has style. Gimana lu mau ngejejerin dia, Bo? Gimana coba? Lu mau ngejejerin Oh, dia? ini tuh jiwa kompetitif lo ya. Muncul kayak anjing, gue gimana caranya ngebit dia gitu. Perempuan kan gitu kan? Laki-laki itu dress for themselves. Perempuan kan dress to impress other women. Dia pasti akan keder gini. Aduh, dia pakai apa ya? Gue mesti gimana ya gitu. Lah, Bo, Widi Wardana napas aja anggun. Bo, lu lihat ya. Dia salaman nama Anna Wintour. Anna Wintour aja kicer. Anna Wintour aja bingung dengan keanggunan dia. Gimana? Gimana? Itu ibarat kata laler juga kalau nemplok kepleset ya. Gimana? Lah, kalau gue jadi perempuan-perempuan lain di kabinet, gue gini. Aduh, gue telepon siapa ya? Stylist ya? Bantuin kali. Help! Help! Iya. Umurnya tinggi ya, cantik, putih ya. Stunning, menikahnya nggak pakai usaha. Ih, bete lo ngelihatnya. Kalau gue jadi perempuan, untung gue bukan perempuan. Tapi gue penasaran ya, gue mau lihat Bu Widi Wardana nanti kalau misalnya lagi kunjungan kerja lapangan, kayak apa tuh bajunya tuh? Iya, Karena kan mereka kan terbangnya kalau Menteri Pariwisata tuh gila banget loh. iya. Melihat Pak Sandi Uno kemarin ya. Dan dia kan dulu suka nontonin kita ya, tapi kayaknya semenjak jadi menteri udah nggak punya waktu main TikTok ya. Emang iya dia suka nontonin kita? Kan waktu show Seba dia ketemu gue cerita sama lo. Iya benar. Gue demen tuh. Maksudnya gue gitu loh kalau mau bergaya tuh. Mau pakai berlianten tuh begitu loh. Iya, poin gue balik lagi gitu. Pakai berlian nggak apa-apa, nggak apa-apa banget. Boleh. Bener nggak? Boleh, itu acara spesial, setuju. Iya. Tapi jangan yang bertahtakan gitu loh. Iya. Yang simpel aja gue inget ya. Kan dulu nenek gue, nyokap gue itu kan istri tentara. Ah. Terus kemudian ketika sampai di level tertentu mereka tuh ada pelajaran table manner. Terus pelajaran, mereka nyebutnya dulu Ratna Busana. Oh. Ya. Ratna Busana tuh bener-bener mereka diajarin gimana pakai sanggul, pakai kebaya, perhiasannya apa. Kalung mutiara udah. Nih ya, gue nggak tahu ya, mungkin gue punya teman Iwet, punya teman deket, dia baru kerja nih jadi jajaran pegawai negeri. Ya, pegawai negeri deh, udah jangan terlalu spesifik ya, orangnya juga lo tahu. Dan dia cerita ya, dia itu mendapatkan apa tuh namanya, tata laksana ya dalam berbusana. Diingetin, Mbak, kalau bisa jangan pakai tas, disebutin beberapa tas brand internasional. Minimal kalau ke kantor atau sedang dalam tugas, nggak pakai yang ini ya. Kalau bisa berbusananya seperti ini. Dalam berperhiasan begini, belahan, panjang rok gitu tuh diatur loh. Mungkin tapi karena temen gue tuh masih di bawah ya. Kalau udah di atas mah bebas, gue nggak tahu ya. Sampai atas, Bo, begitu. Iya. Sampai atas begitu. Gitu. Ih, aduh Gue tapi inget dulu ya, temen gue model, Bo. Model anak orang kaya. Kawin sama tentara nih. Kawin sama tentara. Tentara bener-bener yang meniti karir dari bawah. Terus kemudian gue tanya sama dia, gimana tuh hidup lo? Jadi istri tentara, gue bilang gitu.
Dia bilang ini, ya gue tahan-tahan lah, mau gimana lagi? Kan semua ada aturannya. Iya. Gue tanya, jadi kalau misal lu pakai seragam, sepatu lo apa? Ya sepatu hitam aja polos, nggak boleh ada logonya, nggak boleh ada emblem-emblemnya. Hmm. Oh gitu. Tasnya gimana? Bo, sepolos-polosnya tas itu yang gue beli dan gue pakai. Karena gue nggak boleh ngelebihin ibu atasan gue. Nah, itu dia. Itu dia. Itu juga ya. Itu yang diajarkan orang tua gue. Gue udah pernah cerita di podcast web. Lo itu jangan do not overshadow atasan lo. Dulu orang tua gue selalu bilang gini, kalau atasan lo mobilnya Kijang, lo jangan naik Mazda. Walaupun lo mampu. Ya lo di bawahnya Kijang lah. Biarkan atasan lo itu ada di atas. Lagi cerita lagi. Yang lo omongin itu memang udah di atas banget kali, Nek. Bener. Lagi. Satu kenalan gue. Jadi pejabat. Baru nih, tapi bukan bos paling atasnya. Terus dia nanya, orang-orang tuh udah ngomong, nih kalau dia jadi pejabat ini, bisa-bisa dia overshadowing bosnya. Oh. Dia bukan bos paling atasnya nih. Terus udah gitu, ada yang ngajak mau liputan. Persiapan. Terus dia bilang, nggak usah ya. Kalau sampai gue iyain nih, persiapan ini diliput, gue overshadowing lagi nanti. Akhirnya ditolak. Lo ngerti gak sih? Rem-rem kayak gitu yang kita butuhin di dunia ini. Betul. Nah, itu juga masalah tahu malu. Itu namanya tahu malu, Bo. Iya. Ya, jadi yang bener aja deh, gitu. Ya. Rem. Nah. Ya. Ngomongin Kijang sama Mazda ya. Satu juga yang membetot perhatian gue kemarin pas Pak Prabowo jalan di jalanan itu. Gue tuh gini, kan gue nonton dari TikTok ya, live streaming itu kan jauh tuh, kayaknya dari helikopter apa dari drone gitu ya. Mobilnya bagus banget tuh, mobil putih kotak gitu. Buatan Indonesia, Pindad yang bikin. Gue kan nggak tahu ya gue gini. Cuman kan narasinya begitu nyampe di istana gitu ya. Pak Prabowo baru saja turun dari Garuda 1. Gue gini, anjir keren banget mobilnya namanya Garuda 1. Gue gini, oh jadi GA1 tuh. Itu mah Garuda Airlines ya. G1 ya sekarang bukan RI1. Pikiran gue ya. Terus udah dong gue gini, aduh itu mobil apa ya? Range Rover ya? Apa kayak mobilnya si Yogi tuh? Hyundai. Tapi masa presiden mobilnya cuma Hyundai ya? Apa ya, Nek? Itu. Apa tuh mobilnya Yogi, teman gue? Yang mobilnya Palisade, iya Hyundai. Apa Palisade ya? Gue gini. Palisade. Apa Palisade ya? Apa ya? Kayak kotak gitu. Apa ya? Terus gue udah mau tidur, gue buka Gram, semesta mendukung. Lo tau? Page pertama, majalah Alokasa. Kasa. Masa? Dia lagi membahas, apakah Anda tahu mobilnya Pak Prabowo tadi pagi apa? Gue gini, gue pengen tahu. Buatan Indonesia. Iya. Pindad yang bikin. Bagus ya? Pak Jokowi pakai yang hitam pas mau diantar pulang ke Halim. Limosin. Iya, Garuda Limosin. Namanya Maung. Jadi katanya Bagus. nama itu Pindad itu bikinnya mobil-mobil peperangan ya? Kan itu kan ini, gue lupa singkatan, tapi memang mereka bikin senjata, tank, segala gitu-gitu. Terus karena ini mobil kepresidenan, limosin kepresidenan, spesifikasi yang dirilis juga nggak semua. Ya iyalah ya, Nek, bahaya. Kaca anti peluru, mobilnya juga peluru. Sama satu lagi yang juga kemarin langsung naik dan masuk ke explore timeline gue adalah Bobby Kartanegara. Siapa itu, Nek? Kucingnya Pak Prabowo. Pak Prabowo punya kucing? Peliharaan kucing kayaknya itu bukan kucing import gitu, kayaknya kucing lokal deh. Hah? Iya, terus si kucing itu negara. iya, kucingnya udah pindah ke istana sekarang, Bobby. Oh, wow. Jadi dia kalau misalnya lagi Pak Prabowo lagi kerja gitu, dia berkeliaran di sekelilingnya Bapak, terus dia naik ke meja gitu. Ada gramnya. Kucingnya dibikinin gram. Aduh, sampai muncrat. Iya. Oh,
Tapi terlepas dari gue kaget gitu ya, kan belum pernah kayaknya ada kepala negara yang begitu ya. Tapi gue gini, I like how candid he is. Dia itu nggak mengalter hidupnya dia untuk image orang, atau biasanya kepala negara tuh gini loh. Gitu. Dia nggak. Ya gue punya kucing gimana dong? Dan orang Gue cuma mau bilang konsultannya jago banget. Halo, Wet. Siapa sih yang bikin begitu, yang ngatur image-nya itu dari mulai pertama dia kampanye sampai sekarang bagus loh. Sampai mau masuk ke istana, dia di atas waung, apa tadi mobilnya? Maung Garuda. Masih Best. joget-joget gemoynya gitu loh. Best. Hebat deh. Tapi yang lebih best lagi adalah beliau nurut. Best. Oh, iya benar. Kan kadang-kadang suka, enggak saya nggak mau. Suka ada yang gitu kan. Iya. Ya kan? Dia nurut, dia ngikut. Oke, ayo. Iya, and I love bagaimana Mas Didit, mungkin gue sekarang panggilnya harus Mas Didit ya. Kayak kemana-mana tuh membayangi bapaknya, ngerti nggak lo? Gue tuh gini, Banget. gue jadi gini, gue jadi kangen papi gue deh. Ya, Kayak iya bapak sama anak aja gitu pada normalnya kehidupan, ngerti nggak lo? iya. I love that. Tapi balik lagi ya yang lu bilang tadi gitu. Kemarin gue lihat postingannya Ibu Veronica Tan. Gue Bu cuma Vero mau tuh bilang ngepost. sama lo, kok lo pilih kasih sih? Kenapa? Kan lo memberikan selamat kepada Ibu Veronica Tan. Yang lo posting gambar lu wawancara Ibu Veronica. Gambar Sarah Sechan wawancara Ibu Veronica. Gue tuh juga udah pernah lo wawancara Bu Vero. Kenapa nggak lo posting? Gue nggak punya fotonya, nyet. Bu Vero tuh ngepost kemarin ucapan selamat untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Panggilnya Pak Gibran, Mas Gibran ya sekarang ya berarti ya. Bapak dong. Pak Gibran. Dia bilang gini, intinya gini, semangat bertanding waktu pilpres. Terus kemudian sekarang semangat membangun. Ya. Terus kemudian saatnya kita berkolaborasi dan bekerja sama untuk membangun negara ini. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Jadi gue suka pesan itu gitu, dan ini disampaikan sama Pak Presiden kita kemarin pada saat inaugurasi pidatonya dia. Inauguration speech. Iya, gue setuju gitu. Maksud gue gini, iya ya udah. Kemarin memang kompetisi. Tarung tuh tarung banget. Udah sekarang udah kepilih. Iya. Ya udah, disupport aja gitu. Ya enggak? Iya. Nah itu loh, semangat itu yang aku suka. Katanya itu kutipan dari RI1. Kita kan udah 8 yang pernah menjabat RI1. RI1 yang mana ya kita nggak tahu ya. Nanti we need to do our research gitu. Tapi whomever said that, the message for me is so on point. Itu juga bergema untuk kita rakyat ya Iwet ya. Maksudnya gini, berhenti deh cari musuh, boleh nggak sih? Sama-sama aja membangun apapun yang kita ada di depan mata kita, boleh nggak sih? Nggak capek lu musuhan sama orang? Terus? Bung Karno. Oh, itu kutipan dari Bung Karno. Ya. Terus Father, ya capek nggak sih lo? Kolaborasi aja. Ya. Setuju gue. Setuju banget bener-bener. Jadi Kemarin nonton inauguration itu ya, gue tuh optimis loh Iwet terhadap kemajuan bangsa ini. Kan belakangan itu ekonomi kan kayaknya lesu banget ya. Yang satu-satunya senyum mereka tuh cuman wajahnya Labubu. Tapi wajah rakyat Indonesia tuh kayaknya tuh apatis banget gitu. Tapi dengan inauguration kemarin gitu ya, oh Tuhan, gue tuh bersyukur. Aduh Tuhan Yesus, thank you banget loh. Ini tuh jawaban atas doa-doa kita semua. Ya Wet, optimis banget gue. ya, kayaknya ini ajakan kita untuk 4.200 orang yang nonton pagi hari ini. Oke, kemarin kita berkompetisi. Gue nggak pilih Pak Prabowo. I don't know you. Ya. Tapi ini adalah saatnya untuk kita kembali bersatu. Kita percayakan sama beliau. Beliau udah terpilih. Bener nggak? Ya.
untuk satu Indonesia. Hmm. Betul bahwa kita juga tetap harus memberikan kritik kalau ada yang tidak benar. Ya, Tapi semangatnya kritik membangun, bukan kritik yang destruktif. yes. Setuju? Setuju. Also about this ya, nyambung dengan apa yang diucapkan oleh pastor gue kemarin. Kemarin itu juga kan seperti yang gue pernah ceritain ya Iwet. Di gereja gue juga pelantikan. Jadi senior pastornya udah ganti dengan senior pastor yang lebih muda. Pastor Jose Carrel udah nggak jadi ini lagi? No. Tadinya Jeffrey Rahmat. Oh, Jeffrey iya. Rahmat step down kemarin pelantikan Jose Carrol. Oh, oke. Oke. Dan katanya ini tuh kayaknya pertama deh dalam sejarah organisasi gereja pemimpin itu step down tanpa ada skandal, tanpa ada apa-apa, ya karena purely panggilannya dia, ini waktunya gue untuk step down, yang muda yang harus memimpin. You know? Nah terus pada saat khotbah dia, Pastor Jeffrey, whom I'm very look up to, dia khotbah terus dia membahas mengenai dress for the future. Nah dia bilang, kenapa gue melakukan ini? Karena gue pengen gereja itu dress for the future. Gereja itu harus dipimpin, yang tua itu harus step down, kasih kesempatan sama anak muda. Gak bisa kita mendominasi. Dia bilang, semua orang di organisasi harus punya lapis kedua untuk mempersiapkan diri. Karena yang akan membawa kita ke dalam masa depan itu pasti ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ya kan, Bo? Terus dia bilang gitu. Nah kita tuh diingetin gitu loh, Wet. Maksudnya apapun yang kita lakukan sekarang, kita tuh mempersiapkan diri untuk masa depan kita. Nyambung apa yang tadi lo omongin, ya kan? Dengan presiden terpilih, kita lupakan semua. Per hari ini, apapun yang kita lakukan, itu untuk masa depan kita, Nek. Yang kemarin, udah lo lupakan, ya kan? Yang kita kerjakan mulai hari ini, we are dressing up for our future. True. Ya? True. Setuju gue. Makanya gue hari ini pakai kaos ini. Ina. One for Indonesia. Ya. Optimis ya, suka lo gue. Mudah-mudahan kita berdoa, kita tetap berprasangka baik, berprasangka positif. Kita bisa bantu dan lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk negara ini. Start small. Kemarin tuh gue ngeliat, nanti kita bahas deh di episode berikutnya soal how to influence. How to make impact and how to influence. Start from small things. Udah gue save, cuman gue lupa tadi mau bahas. Oke. Sama besok kita membahas mengenai yang gemuk-gemuk harus mulai menguruskan badan karena titik. Waktunya nggak cukup, besok aja. Itu dulu deh kalau gitu yang kita bahas. Ya. Jangan sampai lupa ya, itu penting menurut gue dan itu lumayan tamparan keras. Oke. Tadi tuh gue kepikiran satu hal gini. Gini ya teman-teman ya. Kembali, ini over the weekend juga. Kembali mengenai merchandise cangkir kita. Dibilang katanya gue gatekeeping, nggak ngasih tahu yang bikin siapa. Padahal gue selalu bilang ya, yang bikin itu Art by We. Ada beberapa tuh yang kirim message ke gue gini, karena aku nggak dapet slot pemesanan merchandise duet, aku mau beli sendiri aja ke vendornya. Siapa namanya? Gue kasih Art by We. Dalam hati gue gini, seolah-olah vendornya punya ready stock gitu. Ya sama, lu tetap nunggu 2 bulan juga nih. Gak ada gatekeeping, gak pernah bermaksud untuk gatekeeping sayang. Memang dari vendornya dia cuma nyanggupinnya begitu. Dan satu lagi, vendornya udah bikin kerjasama dan perjanjian sama kita, tidak akan bikin di luar dari jumlah yang udah kita setujui sayang. Jadi mau kamu kontak dia, mau kamu DM dia, minta dia bikin, gak bakal dibikin sayang. Iya, nggak itu tuh menggambarkan, aduh orang tuh sebegitu attach-nya ya sama siaran pagi. I find it cute dan nggak pernah ada gatekeeping. Kenapa cuma 50? Sekali lagi gue cuma mau bilang, artisannya cuma sanggup bikin segitu. Jadi belajar sabar aja. Akan ada slot berikutnya apa? Enggak, tunggu pengumumannya. Diumuminnya di mana? Ya di siaran pagi kita lah di TikTok. Ini kan acara di TikTok gitu loh, ayang-ayangku.
Sabar ya sayang ya, sabar, oke? Plus, sekaligus terima kasih untuk 50 teman-teman yang sudah mengirimkan transfer. Akan langsung kita proceed as per this week. Oke. Oke. Masih 5 menit ternyata. Gue pikir udah mau habis. Hari Gue mau ini- bahas dikit deh. Tadi banyak yang nanya, apakah kalian kalau siaran pakai prompter? Enggak sayang. Ini banyak banget yang nanya gue kalau kita ketemu. Jadi itu produsernya siapa? Siapa yang bikin skrip? No script sayang. Nggak punya produser, sayang. Nggak punya produser, nggak pakai skrip. Apalagi topik yang mengalir begitu aja. Kadang-kadang kita bikin catatan kayak gini. Apa yang lo lihat pagi-pagi, gue catet, Dave catet, kita omongin. Nyambungnya gimana? Ya udah, jalanin aja sayang. Dave ngomong apa tadi, Ethan bawa koper. Coba gue pikir-pikir gimana caranya gue sambungin sama kontennya Nahum sayang. Oh, ya udah begitu aja, sayang. Ya. Nggak ada skrip-skripan sayang. Nggak ada. Nggak ada janjian malam sebelumnya, sayang. Aduh, Nggak ada. cucian saya banyak. Ya, Nggak pakai janji-janjian. nih partner saya yang ini sayang kadang-kadang juga suka ngehe ya. Kirim-kirim DM tanpa konteks, kirim-kirim reels tanpa konteks, kirim-kirim video sampai gue gini. Lu mau apa nyet sama reels ini? Mau dibahas? Mau apa nyet? Ya nanti besok, kalau gue tuh kirim reel, kirim video TikTok maksudnya, ini lucu, nanti kita bahas gitu. Ya kasih konteks dong. Apa cuman lo mau gue tonton aja? Apa lo pingin gue bikin intisari dari video itu? Apa? Lu? Lu suka bingung ya kalau gue kirim video? Ya menurut anda aja gimana? Gue juga kemarin ngebahas tuh keponakan gue. Ethan, kenapa aku kalau kirim video kamu nggak pernah bales sih? Ya, Ethan bingung. Aku harus apa, Pi? Iya, dia begini. What do you want me to do with the video? Ditonton dong, komentarin. Gitu kok ngomong pakar komunikasi. Karena, Bo, lu tahu YouTuber namanya ISoSpeed nggak? Enggak. Kenapa lagi dia? Kan waktu gue posting kan potongan video yang kita ngomongin andai kita jadi menteri Oh iya. di TikTok gue. Ada Ya. satu komentar yang nonton yang menggelitik gini. Kalau zaman kita, Om Dev, anak-anak masih cita-cita ya jadi menteri. Anak sekarang cita-citanya masih pengen jadi menteri nggak ya? Terus gue jawab, anak sekarang kayaknya pengen jadi YouTuber deh. And this is why. Ada tuh dibahas ya, Bo. YouTube. Ponakan gue si Ethan suka nontonin YouTuber ini. Namanya ISoSpeed. Kemarin dia ke Jogja sama ke Jakarta. Attract so many attention. Lo tahu harta kekayaan ISoSpeed diperkirakan berapa? Berapa tuh? 151 miliar rupiah. Oke. That he gathered hanya dari pandemi kemarin. Wow. 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 Oh, so ISoSpeed itu orang bule, bukan orang Indonesia. American, kayaknya dia American nih. Oh. ISoSpeed. Aku melihat kecepatan. Oh. Jadi gue kirim ke Ethan, astaga, he is rich. Ya kayaknya anak-anak sekarang gimana nggak pengen jadi YouTuber ya, Nek? Ya itu yang gue bilang. Waktu grup tempat gue kerja masih pegang Ferrari, ada satu YouTuber gamers datang mau beli Ferrari. Cash. I show speed. Dan dia Aku menunjukkan kecepatan, bukan aku melihat. ya, dan dia baru umur 20 tahun, sayang. Sayang, 46 udah pakai dibelek jantungnya. 1M juga belum kekumpul. Makanya lu berharap banyak sama TikTok ya, Nek. Biar lu bisa jadi miliuner kayak ISoSpeed. Ya juga, gue sekarang mau belajar ngeblow rambut. Gue mau ngeblowin rambutnya Bu Widi aja tiap pagi.
Gue mau pakai kaos ini terus selama siaran. Oh, Ya, apa tuh istilah kemarin geng duet yang kita ketemu di Jogja? Cuci kering pakai Ringo. ini. Ringo. Ringo. Kering dinggo. Kering nganggo. Kering nganggo. Ya. Gue mau pakai tiap hari. Untuk mengingatkan kita untuk berbuat baik untuk Indonesia. Udah yuk, Nek. Udah belum sih jam 8? Udah jam 8. Oke. Nanti malam janjian gak sih kita? Oh iya, jam 5 sore ya acaranya ya? Ketemu di sana. Iya, berarti jam berapa tuh kita? 4:30 lah ya di sana ya? Lu dari kantor? Gue dari kantor. Apa lo mau bareng gue dari kantor? Ngapain? Gue ke kantor. Sabar. Emang Gue gue cuma triis? nanya. Emang gue triis lo? Ya gue nanya aja kali-kali. Lo mau duduk dulu di ruangan gue, nunggu gue terus kita berangkat bareng. Ya ngapain gue kayak ngedampingin bapak gitu, pakai kebaya, pakai berlian, duduk gitu. Ntar gue Ingat berliannya yang santai aja, pakai yang hidroponik aja ya kalau damping-dampingin gitu. sampai siaran besok. Bye guys, see you.